Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua yang berbahagia dan kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, baik nikmat iman dan Islam, dan juga terutama nikmat kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in la yaumiddin. Anak-anakku semua yang berbahagia dan juga kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini ada berbagai macam sebutan untuk bulan Ramadan ini. Karena saking mulianya bulan Ramadan ini dan banyak keutamaan bulan Ramadan ini. Ada yang menyebutnya Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, di mana di bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ada juga yang menyebutnya Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana kita di bulan Ramadan ini kita dididik untuk menahan hawa nafsu, bukan saja lapar dan dahaga saja, tetapi juga nafsu yang lain, sehingga kita akan menjadi lebih sabar. Ada juga yang menyebutnya Syahrut Taubah atau bulan taubat, di mana di bulan Ramadan ini inilah waktu yang paling pas dan waktu yang tepat untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita hanya bertobat ketika di bulan Ramadan saja, karena bertobat kepada Allah itu harusnya di setiap waktu. Bahkan segera mungkin ketika kita melakukan suatu dosa, maka kita diwajibkan untuk segera bertobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anakku semuanya dan kaum muslimin rahimakumullah, kita dituntut untuk segera dan bersegera untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, Allah membuka seluas-luasnya ampunannya. Dan ampunan Allah itu adalah lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada sebesar dosa-dosa kita. Walaupun dosa-dosa kita sebesar gunung, seluas langit dan samudra, namun ampunan Allah masih lebih luas. Maka dari itu anak-anak semuanya, inilah saat yang tepat kita memperbanyak istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira sekali ketika melihat hambanya memperbanyak istighfar atau memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat diumpamakan gembiranya Allah itu sebagaimana ketika seseorang musafir yang dia itu membawa unta dan perbekalannya di padang pasir yang luas, kemudian dia tambatkan atau talikan unta itu di sebuah pohon,
kemudian dia istirahat. Ketika setelah bangun dari istirahat ternyata ontanya hilang dan dia bingung di mana ontanya, karena ontanya membawa perbekalannya. Dia berada di padang pasir yang luas, tapi suatu ketika akhirnya dia menemukan ontanya itu. Begitu gembiranya sekali musafir itu ketika menemukan onta dan perbekalannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira dari gembiranya musafir itu yang menemukan onta di padang pasir yang tadi hilang. Dan Allah sangat bahagia sekali ketika ada hamba-hambanya yang terus memohon ampun kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semuanya? Yang pertama, kata ulama, hendaknya kita menyadari dan harus sadar dulu atas dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan yang telah lampau. Jadi kita harus menyadari bahwa kesalahan yang kita lakukan itu adalah benar-benar dosa yang harus kita tinggalkan dan kita sesali. Tidak boleh ketika kita berbuat dosa kemudian kita melupakannya, kemudian ya kita berlalu saja. Maka itu tidak disebut sebagai taubat. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bertekad kuat untuk di masa yang ke depan untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang atau maksiat atau kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu. Sehingga ketiga, kita akan memperbaikinya dan memperbanyaknya dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, sehingga insya Allah dengan amal-amal soleh yang banyak tadi yang sudah kita lakukan, nanti insya Allah akan menutupi dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang akan. Ini ada 3 syarat ini yang harus kita lakukan jika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, anak-anak semua dan kaum muslimin rahimakumullah, ada satu kisah di mana kisah ini sangat terkenal, di mana kisah ini kita bisa melihat dan kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ampunannya begitu luas sekali. Dikisahkan ada seseorang yang dia itu sangat jahat sekali, bahkan mungkin tidak ada yang menyamai kejahatannya ya di masa yang sekarang ini, karena dia itu selalu berbuat perbuatan dosa yang begitu besar, yaitu membunuh. Dia sering ketika menemukan orang dan tidak suka kepadanya, dia kemudian melampiaskan dengan membunuh orang tersebut, hingga suatu ketika dia sudah membunuh hingga 99 orang yang telah dibunuhnya. Bayangkan betapa dosanya begitu besar sekali. Kemudian saat itu dia terbetik perasaan bersalah dan ingin dia segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Kemudian suatu ketika dia menjumpai seorang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, karena dia telah menceritakan segala perilakunya hingga membunuh 99 orang tadi. Kemudian seseorang itu menjawab, "Tidak, kamu tidak akan diampuni Allah." Ketika itu orang itu malah marah. Kemudian orang yang ditanya tadi malah dibunuh sekalian, sehingga sempurnanya pembunuhan itu menjadi 100 orang. Bayangkan membunuh 100 orang. Orang yang ditanya itu memang salah dalam menjawab dan tidak sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam ini. Kemudian orang pembunuh itu kemudian pindah lagi dan bertanya kepada seorang ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu itu menjawab, "Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Selama kamu akan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu. Maka setelah ini kamu pindahlah dari desamu yang dulu, kemudian kamu pindah ke desa yang di situ ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di sana, sehingga insya Allah nanti kamu akan bisa berubah." Akhirnya si pembunuh tadi yang ingin bertobat tadi kemudian berjalan menuju desa atau tempat hijrah yang lebih baik tadi. Tapi setengah perjalanan kemudian dia meninggal dunia. Qadarullah, atas takdir Allah, dia meninggal dunia. Lalu bagaimana? Apakah tobatnya diterima?
Ternyata anak-anakku semuanya, ada dua malaikat yang waktu itu datang. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Mereka kemudian mempunyai pendapat yang berbeda. Apakah orang ini nanti akan mendapat rahmat atau mendapat azab? Kemudian akhirnya mereka kemudian berdiskusi dan akhirnya mereka akan menghitung, diukur jaraknya lebih dekat kemana daripada tempat yang sebelumnya ataupun setelah tempat yang akan ditujunya. Ternyata setelah dihitung jaraknya lebih dekat tempat yang hijrah ke tempat dia kembali untuk bertobat tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang tersebut, si pembunuh tersebut. Bayangkan anak semua, dia telah membunuh 100 orang dan tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhijrah, dia menuju ke tempat yang lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Ini menandakan bahwa ampunan Allah seluas langit dan bumi dan bahkan lebih luas daripada itu. Sebesar apapun dosa kita, jika kita mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kita. Maka dari itu, hendaknya kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini kita bisa melewatinya dengan menjadi juara, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.